Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windrahyani dari kelas 11 OTKP. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan materi mengenai ruang lingkup kehumasan yang terdiri dari beberapa aspek. Berikut uraian materinya. KD 3.2 memahami regulasi bidang kehumasan. Ruang lingkup kehumasan. A. Kode etik profesi kehumasan berdasarkan Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia yang terdiri atas 17 pasal sebagai berikut. 1. Norma-norma perilaku profesional. Dalam menjalankan kegiatan profesionalnya, seorang anggota wajib menghargai kepentingan umum dan menjaga harga diri setiap anggota masyarakat. 2. Penyebarluasan informasi. Seorang anggota tidak akan menyebarluaskan secara sengaja dan tidak bertanggung jawab informasi yang palsu atau yang menyesatkan, dan sebaliknya justru akan berusaha sekeras mungkin untuk mencegah terjadinya hal tersebut. 3. Media komunikasi. Seorang anggota tidak akan melaksanakan kegiatan yang dapat merugikan integritas media komunikasi. 4. Kepentingan yang tersembunyi. Seorang anggota tidak akan melibatkan dirinya dalam kegiatan apapun yang secara sengaja bermaksud memecah belah atau menyesatkan. 5. Informasi rahasia. Seorang anggota, kecuali apabila diperintahkan oleh aparat hukum yang berwenang, tidak akan menyampaikan atau memanfaatkan informasi yang diberikan kepadanya. 6. Pertentangan kepentingan. Seorang anggota tidak akan mewakili kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan atau yang saling bersaing, tanpa persetujuan jelas dari pihak-pihak yang bersangkutan, dengan terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang terkait. 7. Sumber-sumber pembayaran. Dalam memberikan jasa pelayanan kepada kliennya, seorang anggota tidak akan menerima pembayaran, baik tunai ataupun dalam bentuk lain, yang diberikan sehubungan dengan jasa-jasa tersebut dari sumber manapun tanpa persetujuan jelas dari kliennya. 8. Memberitahukan kepentingan keuangan. Seorang anggota yang mempunyai kepentingan keuangan dalam suatu organisasi tidak akan menyarankan klien atau majikannya untuk memakai organisasi tersebut ataupun memanfaatkan jasa-jasa organisasi tersebut tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepentingan keuangan pribadinya yang terdapat dalam organisasi tersebut. 9. Pembayaran berdasarkan hasil kerja. Seorang anggota tidak akan mengadakan negosiasi atau menyetujui persyaratan dengan calon majikan atau calon klien berdasarkan pembayaran yang tergantung pada hasil pekerjaan tertentu di masa depan. 10. Menumpang tindih pekerjaan anggota lain. Seorang anggota yang mencari pekerjaan atau kegiatan baru dengan cara mendekati langsung atau secara pribadi calon majikan atau calon langganan yang potensial akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengetahui apakah pekerjaan atau kegiatan tersebut sudah dilaksanakan oleh anggota lain. 11. Imbalan kepada karyawan kantor-kantor umum. Seorang anggota tidak akan menawarkan atau memberikan imbalan apapun dengan tujuan untuk memajukan kepentingan pribadinya. 12. Mengkaryakan anggota parlemen. Seorang anggota yang mempekerjakan seorang anggota parlemen, baik sebagai konsultan ataupun pelaksana, akan memberitahukan kepada ketua asosiasi tentang hal tersebut maupun tentang jenis pekerjaan yang bersangkutan. 13. Mencemarkan anggota-anggota lain. Seorang anggota tidak akan dengan itikat buruk mencemarkan nama baik atau praktek profesional anggota lain. 14. Instruksi atau perintah pihak-pihak lain. Seorang anggota yang secara sadar mengakibatkan atau memperbolehkan orang atau organisasi untuk bertindak sedemikian rupa sehingga berlawanan dengan kode etik ini, atau turut secara pribadi ambil bagian dalam kegiatan semacam itu, akan dianggap telah melanggar kode ini. 15. Nama baik profesi.
Seorang anggota tidak akan berperilaku sedemikian rupa sehingga merugikan nama baik asosiasi atau profesi public relation. 16. Menjunjung tinggi kode etik. Seorang anggota wajib menjunjung tinggi kode etik ini dan wajib bekerja sama dengan anggotanya dalam menjunjung tinggi kode etik. 17. Profesi lain. Dalam bertindak untuk seorang klien atau majikan yang tergabung dalam suatu profesi, anggota akan menghargai kode etik dari profesi tersebut dan secara sadar tidak akan turut dalam apapun yang dapat mencemarkan kode etik tersebut. B. Kode etik profesi kehumasan berdasarkan Perhumas Indonesia terdiri atas 4 pasal, yaitu sebagai berikut. 1. Komitmen pribadi. Anggota Perhumas harus memiliki dan menerapkan standar moral reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan, berperan secara nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya memasyarakatkan kepentingan Indonesia, dan menumbuhkan serta mengembangkan hubungan antar warga negara Indonesia yang serasi dan selaras demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Perilaku terhadap klien atau atasan. Anggota Perhumas Indonesia harus berlaku jujur dalam berhubungan dengan klien atau atasan, tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda atau yang tanpa persetujuan semua pihak yang terkait, menjamin rahasia serta kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan maupun yang pernah diberikan oleh mantan klien atau mantan atasan. Tidak melakukan tindak atau mengeluarkan ucapan yang cenderung merendahkan martabat klien atau atasan maupun mantan klien atau mantan atasan. Dalam memberi jasa-jasa kepada klien atau atasan, tidak akan menerima pembayaran, komisi atau imbalan dari pihak manapun selain dari klien atau atasannya yang telah memperoleh kejelasan lengkap, dan tidak akan menyerahkan kepada calon klien atau calon atasan bahwa pembayaran atau imbalan jasa-jasanya harus didasarkan kepada hasil-hasil tertentu atau tidak akan menyetujui perjanjian apapun yang mengarah kepada hal yang serupa. 3. Perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Anggota Perhumas Indonesia harus menjalankan kegiatan profesi kehumasan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat, tidak melibatkan diri dalam tindak memanipulasi integritas, sarana maupun jalur komunikasi massa, tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau yang menyesatkan sehingga dapat menodai profesi kehumasan, dan senantiasa membantu untuk kepentingan Indonesia. 4. Perilaku terhadap sejawat. Praktisi kehumasan Indonesia harus tidak dengan sengaja merusak dan mencemarkan reputasi atau tindak profesional sejawatnya, tidak menawarkan diri atau mendesak klien atau atasan untuk menggantikan kedudukan sejawatnya, membantu dan bekerja sama dengan sejawat di seluruh Indonesia untuk menjunjung tinggi dan mematuhi kode etik kehumasan ini. C. Kode etik kehumasan berdasarkan International Public Relations Association terdiri atas 4 pasal, yaitu sebagai berikut. 1. Integritas pribadi dan profesional, reputasi yang sehat, ketaatan pada konstitusi dan kode IPRA. 2. Perilaku kepada klien dan karyawan, perlakuan yang adil terhadap klien dan karyawan, tidak mewakili kepentingan yang berselisih bersaing tanpa persetujuan, menjaga kepercayaan klien dan karyawan, tidak menerima upah kecuali dari klien lain atau majikan lain, tidak menggunakan metode yang menghina klien atau majikan lain, dan menjaga kompensasi yang bergantung pada pencapaian suatu hasil tertentu. 3. Perilaku terhadap publik dan media, memperhatikan kepentingan umum dan harga diri seseorang, tidak merusak integritas media komunikasi, tidak menyebarkan secara sengaja informasi yang palsu atau menyesatkan, memberikan gambar yang dapat dipercaya mengenai organisasi yang dilayani, dan tidak menciptakan atau menggunakan pengorganisasian palsu untuk melayani kepentingan pribadi yang terbuka. 4. Perilaku terhadap teman sejawat, tidak melukai secara sengaja reputasi profesional atau praktek anggota lain, tidak berupaya mengganti anggota lain dengan kliennya, dan bekerja sama dengan anggota lain dalam menjunjung tinggi serta melaksanakan kode etik ini. D. Kode etik kehumasan pemerintah. Pengelola atau anggota kehumasan pemerintah
adalah setiap pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi kehumasan di instansi pemerintah, departemen, lembaga-lembaga negara, serta unit-unit usaha lainnya seperti BUMN atau BUMD, baik di pusat maupun di daerah. Kode etik kehumasan pemerintah terbagi menjadi 3 aspek. Di antaranya, 1. Hubungan kerja. Dalam hubungan kerja, ada kewajiban dan ada larangan. 1. Kewajiban dalam organisasi. Pengelola atau anggota kehumasan pemerintah harus loyal kepada instansinya, memiliki kinerja berkomunikasi dan integritas moral secara efektif, baik dalam jalur formal maupun informal dengan para pegawai instansi, tempat pengelola atau anggota kehumasan pemerintah. Selain itu, pengelola atau anggota kehumasan pemerintah sebagai aparat pemerintah di bidang kehumasan di samping berfungsi untuk membantu memaksimalkan upaya organisasi instansi yang diwakilinya dalam rangka menjaga dan meningkatkan citra organisasi yang baik, juga berkewajiban menyebarluaskan kebijakan pemerintah dan membina hubungan antara pemerintah dengan masyarakat agar berjalan secara lancar dan harmonis. Kedua, kewajiban di luar organisasi. Dengan sesama aparat humas, pengelola atau anggota kehumasan pemerintah wajib memelihara hubungan kerjasama yang baik dan menciptakan komunikasi yang efektif serta harmonis dengan setiap aparat humas, antara lain dengan cara sebagai berikut. 1. Menyajikan informasi yang lengkap, akurat, komprehensif, dan terpadu. 2. Tukar-menukar informasi sehingga setiap pengelola atau anggota kehumasan pemerintah dapat mengetahui suatu kebijakan dari tangan pertama. 3. Aktif berpartisipasi dalam forum komunikasi dan forum kehumasan serta kegiatan lainnya. 4. Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat umum melalui media yang tersedia. Dengan media massa, pengelola atau anggota kehumasan pemerintah wajib menjalin kerjasama dan menciptakan iklim kerja yang harmonis dengan media massa sebagai salah satu mitra kerjanya. Dengan menyediakan dan memberikan pelayanan yang jujur dan terbuka guna memperlancar tugas dan fungsi media massa sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada pada instansi tempat kerjanya. Dengan rekan seprofesi, pengelola atau anggota kehumasan pemerintah wajib menjunjung tinggi profesi kehumasan dan berupaya terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta motivasi kerja baik secara perorangan maupun kelompok serta bertekad memajukan profesi kehumasan di Indonesia. Dengan masyarakat umum, pengelola atau anggota kehumasan pemerintah wajib mewujudkan citra yang baik dan positif dari pemerintah atau instansinya dengan menampilkan sikap, perilaku, dan kepribadian yang diterima oleh masyarakat. Berikutnya, larangan dalam hubungan kerja. 1. Pengelola atau anggota kehumasan pemerintah dilarang memberikan informasi yang bersifat rahasia. 2. Pengelola atau anggota kehumasan pemerintah tidak akan melibatkan dirinya dalam kegiatan apapun yang secara sengaja bermaksud memecah belah atau menyesatkan dengan cara seolah-olah ingin memajukan suatu kepentingan tertentu, padahal sebaliknya justru ingin memajukan kepentingan lain yang tersembunyi. 3. Pengelola atau anggota kehumasan pemerintah tidak akan mewakili kepentingan-kepentingan yang saling bersaing antara kehumasan pemerintah tanpa persetujuan yang jelas dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang terkait. 4. Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat,
pengelola atau anggota kehumasan pemerintah tidak akan menerima pembayaran, baik tunai ataupun dalam bentuk memajukan kepentingan pribadinya sehubungan dengan jasa-jasa tersebut. 5. Pengelola atau anggota kehumasan pemerintah tidak dengan itikat buruk mencemarkan nama baik atau praktek kehumasan, instansi, atau organisasi lain. 2. Tanggung jawab pengelola atau anggota kehumasan pemerintah. Pengelola atau anggota kehumasan pemerintah dalam batas kewenangannya mempunyai tanggung jawab untuk menyajikan informasi berdasarkan data dan fakta yang telah diolah untuk disebarluaskan kepada masyarakat. 3. Hak jawab dan hak koreksi. Apabila ada informasi yang tidak benar atau menyesatkan, setiap pengelola atau anggota kehumasan pemerintah dapat memanfaatkan hak jawab dan hak koreksi guna meralat dan meluruskan informasi tersebut sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ya, itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai materi ruang lingkup kehumasan. Saya rasa cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.